What's up, Voltigers? Welcome to Christmas Celebration Eagle Kids. Are you guys in the Christmas spirit? Woohoo! Wah, kayaknya semua udah pada excited ya buat Natal. Bener-bener, apalagi hari ini tuh hari kelahiran Tuhan Yesus. Kayaknya semua juga pada excited karena udah bisa libur sekolah ya. Iya benar. Kalau Voltigers pada liburan kemana nih? Kalau Casey, kamu liburan kemana? Kalau untuk destinasinya sih ya, aku masih bingung. Kalau Cici kemana nih? Kalau Cici ya kayaknya pergi sama keluarga atau datang ke gereja aja sama keluarga. Seru juga ya. Oke. Tapi aku tahu sih sebenarnya Voltigers sudah semangat untuk ikutin ibadah hari ini. Sebelumnya aku mau sampaikan beberapa informasi dulu nih C. Bener-bener. Mungkin kita bisa mulai dengan teman-teman semua udah ikut CG kan? Kamu udah ikut CG kan, Kes? Aku udah dong. Nah, sama-sama. Dan pastinya CG seru banget kan? Apalagi kalian bisa aja teman CG kalian untuk datang ke acara Natal kayak gini. CG Kids adalah suatu kelompok sel yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan keluarga seiman. Dan pastinya di CG Kids kita bisa ngelakuin banyak hal. Kayak main games bareng, bisa memuji Tuhan bareng, dan pastinya mengenal Tuhan lebih lagi. Pokoknya paketnya lengkap deh. Dan pasti serunya kalau kita bisa liburan bareng teman-teman CG. Seru ya pastinya kalau join di CG itu. Jangan lupa ya Voltigers untuk join CG kayak kita nih. Bener, dan teman-teman nanti bisa aja teman CG kalian ikut ibadah Voltage. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya C tentang ibadah Voltage. Kalau jam-jam ibadah Voltage kapan aja nih C? Karena kan biasanya ada yang rumahnya jauh sama gereja. Gimana nih C? Pasti ada tempat-tempatnya ya, kayak di Games Rooftop, yang ada di PCM, dan banyak lagi. Oke, sebenarnya aku juga mau ngasih informasi kalau GMS di barat dan di timur ada di jam 1 siang dan untuk yang di selatan ada di jam 5 sore. Jadi kalian gak perlu bingung atau mau pilih yang mana nih. Kalian tinggal datang ke gereja yang terdekat dari rumah kalian ya. Wah, keren banget tuh. Nah, kayaknya sebelum kita doa buat Natal ini, satu informasi terakhir adalah persembahan. Karena pastinya persembahan adalah bagian dari penyembahan. Jadi teman-teman bisa melakukan persembahan melalui scan QR yang ada di layar. Oke, kalau gitu sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang melimpah untuk kami. Tuhan berkati Tuhan, kiranya Tuhan Voltigers yang akan mendengarkan ibadah hari ini Tuhan akan mengerti setiap pesan yang ingin Engkau sampaikan. Berkati Tuhan supaya kiranya kita semua yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan bisa mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat.
Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Let's celebrate Christmas with joy! Saya bisa tepuk tangan sama-sama. Let
Christ. Freedom from the dead, freedom from the hell. I found freedom in Jesus Christ. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the dead, freedom from the hell. I found freedom in Jesus Christ. There is power on the land, there is shining bright. Opens my eyes to see. And I say, kingdom go, and there is the hope in Jesus Christ.
kebebasan, dalam hadirat-Mu ada bahagia ya Bapa. Kami tahu saat Kau lahir di hidup ini, hidup kami tahu hidup kami telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan bahwa kami dekat, selalu dekat dengan Engkau. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Tuhan dan Rajaku, puji
Uramatakya, kami butuh Engkau. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan nyanyikan. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu. Saat kami jauh Tuhan, tarik kami mendekat dengan Kasih jiwaku, kami mau finish Bang. mengikutimu Sampai seumur hidup kami mau mengikutmu ya Bapa. di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kita serahkan hidup kami kepadamu. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dekat Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan kebahagiaan. Dan hari ini kami bersukacita Tuhan ada di tempat ini. Kami bersukacita Tuhan karena kami bisa hadir beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Kami siapkan hati, telinga, pikiran kami hanya untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, diurapi setiap telinga yang mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan, amin. Thank you, PAW. Wow. Halo Voltager semuanya. Tidak terasa hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Dan kalau kita dengar bulan Desember, wah happy banget ya kan.
Bulan Desember itu adalah waktu-waktunya buat kita seneng karena banyak liburan, karena ada banyak acara-acara, entah itu di sekolah atau acara keluarga atau di gereja banyak, di CG banyak, ada banyak acara yang membuat kita happy. Ya, belum lagi nanti ada acara Natal, Christmas, kemudian mama papa mungkin ada planning nih. Nanti waktu akhir tahun akan pergi ke luar kota, berlibur bersama-sama satu keluarga atau bahkan pergi ke luar negeri bersama-sama. Tapi tiba-tiba mungkin kamu dengar satu cerita, satu kabar dari papa. Ternyata di cancel. Mungkin papa nggak dapat tiket atau mungkin papa harus lembur atau mungkin papa harus ngerjakan sesuatu. Dan akhirnya kalian nggak jadi nih pergi, nggak jadi berlibur nih ke luar kota atau ke luar negeri. Wah, gimana dong? Pasti sedih. Kalian sudah mengharapkan sesuatu yang happy, mengharapkan sesuatu yang senang. Tapi kenyataannya kok nggak seperti yang kita harapkan ya? Kenapa kok terjadi seperti ini Tuhan? Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang hal ini. Deal with the unexpected. Artinya apa? Menghadapi hal-hal di luar dugaannya kita. Menghadapi hal-hal yang mengejutkan, yang membuat kita, kenapa kok ini terjadi ya Tuhan? Ya contohnya itu tadi, mau pergi gak jadi, batal pergi. Atau mungkin kamu janjian dengan temenmu ya, temenmu ngomong ayo kita mau janjian pergi kemana gitu. Atau mengerjakan sesuatu tapi ternyata gak jadi. Pasti perasaannya gimana? Perasaannya pasti kecewa, ya betul. Pasti apa? Sedih. Ada apa lagi? Bisa-bisa marah loh. Karena gak sesuai dengan harapannya kita. Tapi kita mau belajar dari tokoh firman Tuhan, dari firman Tuhan hari ini tentang seorang yang mendengarkan kabar yang sangat mengejutkan. Kabar yang di luar perkiraannya dia, yang membuat dia shock gitu. Kita belajar gimana responnya dia ya. Kita mau buka sama-sama di Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama. Kalian buka Alkitabnya. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Buka sama-sama, kita akan baca dengan suara yang keras yang bisa kamu dengar dengan telingamu sendiri. Ya, kita sama-sama baca, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau kita tahu ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus, Yusuf ini mungkin gak dengar desas-desus. Tapi mungkin Maria ini ngomong sendiri sama Yusuf. Yusuf, kenapa? Tak kasih tahu ya, satu rahasia penting. Apa? Aku hamil. Itu seperti disambar petir. Ceder.
Wow, kalau orang mendengar itu biasanya apa? Langsung marah, langsung naik pitam. Mereka belum menikah tapi Maria bisa hamil. Itu akan membuat Yusuf ini jadi sangat galau, marah, bingung gitu kan ya. Tapi kita mau belajar reaksinya Yusuf seperti apa. Luar biasa Yusuf ini ya. Kita mau punya apa yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu yang pertama adalah dia punya respon yang benar. Katakan sama-sama, respon yang benar. Yes, respon yang benar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kita baca ayat 19 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kalau sekarang nih, kalau ada kejadian yang mengejutkan, kejadian yang gak mengenakkan kayak gitu, langsunglah di video, langsunglah curhat di sosial media ya, update lah statusnya. Kenapa seperti ini, kenapa terjadi seperti ini, kenapa aku harus mengalaminya. Jadilah viral di mana-mana. Semua orang tahu tentang kejadian itu. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia punya respon hati yang benar ya. Dikatakan dia punya hati yang tulus. Dia tahu dia mengasihi Maria sebagai calon istrinya. Dan dia tahu kalau dia sampai ketahuan nih sama orang yang di luar, maka bisa satu kejadian apa? Maria ini bisa mungkin ditangkap, bisa dilempari oleh batu oleh orang-orang. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berusaha melakukannya dengan diam-diam tanpa ada seorang pun yang tahu. Dia jaga hatinya dengan baik. Dia nggak mau hatinya menjadi marah. Pasti mungkin dia galau, kaget. Kalau kita ngadepin hal yang nggak enak, benar ya? Peristiwa yang nggak mengenakan, yang tidak kita harapkan, kejadian yang nggak baik menimpa sama dirinya kita. Kita pasti gak suka, pasti sedih, kecewa. Tapi kita mau belajar seperti Yusuf. Punya respon hati yang benar. Ya, karena apa sih? Respon kita itu menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Contohnya, kalau kita punya responnya adalah marah, gak terima, maka apa yang akan terjadi? Ya itu tadi, Yusuf mungkin bisa pukul Maria, bisa langsung marah-marah di depan orang banyak seperti itu. Mungkin kita ngalamin yang tadi itu, mau pergi jalan-jalan keluar, tapi kemudian papa membatalkannya, cancel nggak jadi. Kalau kita sempat marah nih sama papa karena papa membatalkannya, mungkin kita akan ngomong yang kasar sama papa. Mungkin kita akan marah-marah sama papa. Papa mesti gitu kok, mesti selalu ingkar janji, gak pernah selesai, gak pernah sama dengan mungkin kata-katanya, ya kata-katanya kita itu akan menyakiti hati papa. Dan ingat ya, apa yang terjadi gak bisa ditarik kembali. Kalau kejadiannya tak terduga, contohnya mungkin kalian batal pergi berlibur ke luar kota atau ke luar negeri, pasti papa juga kecewa sih. Pasti keluarga kalian juga sedih sih, ya. Tapi nggak perlu kalian tambahin dengan hati yang jengkel, dengan hati yang marah, dengan hati yang nggak enak. Kemudian kata-kata yang nggak enak itu juga keluar, kata-kata kasar itu juga keluar. Nggak perlu. Itu akan menambahin beban buat keluarga kita, buat papa mamanya kita, ya. Responnya kita itu tergantung mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita punya hati yang benar, ya, kalau kita punya respon hati yang benar, tahan dulu. Tahan dulu. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ia mempertimbangkan maksudnya. Ya, jadi Yusuf ini memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apa yang harus aku perbuat ya untuk Maria ini. Dia melakukannya dengan mempertimbangkannya. Tidak langsung dikeluarkan, langsung dilepaskan emosinya. Enggak, dia mempertimbangkannya. Dan ketika dia memikirkan dengan baik, maka apa yang dilakukannya adalah hal yang baik. Kita mau jaga hati kita, ya.
Kita punya hati yang benar. Jangan sampai kita menyesali apa yang sudah kita lakukan karena sesuatu yang tidak terduga, yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidupnya kita, sehingga kita itu langsung marah, ya. Dan kalau kita punya hati yang benar, itu seperti Maria. Kita mau baca satu ayat di Lukas, ya. Di Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-38. Oke. Kita mau baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka malaikat itu meninggalkan dia. Sama dengan Yusuf, Maria juga terima kabar yang mengagetkan buat dia. Tapi kalau tadi Yusuf itu mungkin tidak disebutkan kata-katanya ya. Tapi kalau di Maria ini disebutkan dengan jelas. Dia ngomong gini, sesungguhnya aku ini adalah hambanya Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah miliknya Tuhan. Biarlah terjadi dalam hidupku itu seperti apa yang menjadi rencana dan perkataan Tuhan dalam hidupku. Bisa ngomong seperti itu. Reaksi yang sangat baik dari Maria dan dari Yusuf. Kita juga mau belajar seperti itu. Punya respon hati yang benar. Punya sikap yang benar ketika hal yang tidak terduga terjadi dalam hidupnya kita. Dan kenapa kok bisa Maria itu punya respon hati yang benar seperti itu? Karena dia tahu satu hal, bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa kok Yusuf itu bisa punya respon hati yang benar juga? Karena dia itu tahu Tuhan itu punya rencana dalam hidupnya. Yang kedua, kalau kita menghadapi hal-hal yang tak terduga dalam hidupnya kita, ya, sesuatu yang mengagetkan, yang tidak enak, respon kita yang kedua adalah tetaplah percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam hidupnya kita. Jangan kita itu terus sedih, ngomel, menggerutu, mencari kesalahan. Itu salahnya papa. Atau mungkin kamu merasa itu salahku karena aku kemarin itu tidak sungguh-sungguh, belajarnya nilainya jelek, jadi sama papa di cancel, liburannya di cancel karena aku nilaiku jelek. Tidak perlu cari kesalahan siapa-siapa. Ya, ketika hal yang buruk terjadi, mungkin itu di luar kendalinya kita. Bukan kesalahan papa mama, bukan kesalahan temanmu, bukan kesalahannya kita sendiri. Bahkan jangan menyalahkan Tuhan. Ya. Jangan menyalahkan Tuhan ketika hal yang tidak baik terjadi. Kenapa kok aku mengalami ini Tuhan? Temanku yang lain enggak, temanku yang lain baik-baik saja. Temanku yang lain kok happy-happy saja. Tapi kenapa kok aku yang ngalamin seperti ini? Stop komplain. Stop cari kesalahan siapa. Stop mengucapkan kata-kata gerutuan. Tapi percayalah dalam hatimu. Tuhan, aku percaya Kau punya rencana yang baik dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar di balik semuanya itu. Kalau di ayat yang tadi, kita balik di Matius pasal yang ke-1, di ayat yang ke-20, tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada dia. Ingat ya, dia masih belum melakukan sesuatu. Yusuf itu masih berencana untuk menceraikan Maria. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan turun. Tuhan turut campur tangan. Ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam hidupnya kita, tenang. Tuhan akan turun tangan. Amin. Mungkin kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa angkat tangan aja, menyerah. Maka Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan mengerjakannya. Sesuatu yang besar itu sedang kita kerjakan. Sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kita. Mungkin kita berpikir, kenapa ya Kak ya? Aku maunya seperti ini, tapi kok gak kejadian seperti ini?
Karena rencananya kita dengan rencananya Tuhan itu beda. Antara bumi dan langit. Ya, kakak punya satu ilustrasi. Ini ada kado. Ya, kalau Natal itu identik dengan hadiah. Benar ya? Terus kalian dapat hadiah nih. Waktu kalian dapat hadiah, kalian buka hadiahnya. Wow, bagus hadiahnya. Seneng kesukaannya ini. Bebek, wah happy-nya kok bagus ya. Wow, kalian seneng dengan hadiahnya ini. Thank you ya, happy gitu kan ya. Dapat hadiah yang menarik, bungkusnya bagus, happy, seneng. Tapi kemudian tiba-tiba diminta hadiahnya. Ya, sorry, ternyata hadiahnya salah, bukan buat kamu. Loh, sudah tak buka. Sudah buat aku, enggak usah ini aja, enggak mau. Ditukar, hadiahnya ditukar ya. Hadiahnya ditukar, enggak mau ini aja, enggak mau. Aku mau ini. Terus kita ngotot, minta keinginannya kita. Yang ini aja enggak mau, pokoknya yang ini bagus sudah, aku suka ini, enggak mau. Oh, ternyata ada sesuatu yang sedang disediakan. Sungguhan enggak mau ditukar. Enggak mau yang ini. Ternyata apa? Nih, kakak tunjukin ya. Tuhan sedang menyediakan satu hadiah yang besar. Coba, kakak. Wah, mau ditukar sama ini. Enggak mau kak, jelek kresek gini ya. Enggak, bungkusnya enggak bagus. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata apa? Di dalamnya ada satu hadiah yang jauh lebih bagus, lebih menarik. Wow, lebih besar, lebih bagus. Wow, senangnya kakak suka bebek ya. Wow, happy-nya kalau dapat ini. Ya kan, senang. Tanpa kita sadarin ternyata kadang kita mempertahankan apa yang kita miliki yang menurut kita bagus. Nggak mau, ini aja sudah nggak mau dia diambil, nggak mau. Ternyata Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Hal yang lebih besar, sesuatu rencana yang jauh lebih baik daripada pemikirannya kita. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang menurut kita baik. Belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kadang kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak ya, jangan ngomel ya. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupnya kita. Amin. Mungkin waktu kamu gak jadi pergi liburan nih ya. Gak jadi pergi, terus kamu bilang, kamu sudah punya respon hati yang benar nih. It's okay Pak, gak apa-apa Pak. Ya, gak usah liburan, gak apa-apa, kita di rumah aja. Enggak apa-apa kita bersama-sama keluarga di rumah aja. Dan ternyata setelah liburan, waktu hari liburan, ternyata kamu dengar kabar nih di sosial media. Wah, di mana-mana macet. Di tempat yang kamu tuju untuk kamu liburan di sana itu penuh. Ya kakak pernah dengar di media sosial itu ada satu wisata waktu hari libur itu benar-benar sangat penuh macet. Sampai orang berdiri aja tuh sudah penuh kayak gitu ya. Jalanan tuh sampai enggak bisa bergerak dan orang harus tidur di jalan. Wah, bayangkan. Mungkin Tuhan punya rencana yang enggak pernah kita bayangkan. Ya, kalau kakak kadang lihat komennya itu, untung aku tidur-tiduran di rumah. Iya, kamu tahu waktu itu. Waktu sudah kejadian liburannya macet kayak gitu ya kan. Tapi mungkin waktu kamu enggak pergi, sedih dulu, jengkel dulu. Nah, kita enggak ada yang tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Mungkin apalagi, kamu punya planning untuk pergi ke luar negeri atau pindah ke sekolah, untuk sekolah dari kelas 6, kemudian naik ke SMP, pindah sekolah, kamu merasa kenapa enggak usah pindah? Ya, percayalah Tuhan punya sesuatu yang besar di sana. Apa kak? Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Tapi percayalah satu hal, Tuhan itu
punya rencana. Kita mau baca satu hal yuk, di satu ayat di Roma 8 ayat yang ke 28. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya, Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Yes. Ketika sesuatu yang tidak terduga, entah itu baik, entah itu tidak baik, percayalah Tuhan punya rencana dalam hidupnya kita. Percayalah Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Tidak ada rencana-rencana yang jelek dari Tuhan itu untuk hidupnya kita. Segala sesuatu terjadi itu di bawah kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau hari-hari ngalamin mungkin keluarga yang tidak baik. Kamu ngalami pertemanan yang tidak enak dengan temanmu. Kamu mengharapkan dia, mengharapkan temanmu itu jadi best friendmu mungkin sampai seumur hidup. Tapi ternyata dia itu mengkhianati kamu, contohnya seperti itu. Tunggu. Mungkin ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat kamu. Mungkin orang itu bukan orang yang teman yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tuhan sedang menyediakan seseorang yang terbaik. Percayalah, ada campur tangan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidupnya kita. Tuhan tidak pernah lepaskan kendali dalam hidupnya kita. Amin. Dan kalau kita sudah melakukannya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, kita punya hati, respon hati yang benar. Kakak ingat satu lagu, tapi lagunya jadul sih ya, kakak nyanyiin sedikit aja. Dikatakan lagunya seperti ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan itu punya rencana dalam segala perkara yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Jadi Tuhan itu lebih besar rencananya dari cuma sekedar apa yang kita pikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tidak ada maksud jahat. Segala perkara yang terjadi, walaupun itu sangat menyakitkan, walaupun itu buruk dalam hidupnya kita, percayalah Tuhan tetap baik. Percayalah tidak ada maksud jahat dalam hidupnya Tuhan. Mungkin kamu ngalamin tiba-tiba orang tua sakit atau kehilangan seseorang yang kamu kasihi. Percayalah tidak ada maksud jahat dalam hatinya Tuhan untuk kita. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Amin. Katakan, aku percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Katakan amin. Yes. Ya kalau gitu Kak, ya sudah. Kalau semua sudah terjadi, baik atau buruk ya sudah, enggak usah planning deh Kak. Enggak usah mengharapkan sesuatu terjadi, ya kan? Kalau gitu ya sudah, mengalir aja Kak, enggak usah membuat rencana. Ya nanti kan kalau tidak terjadi ya sudah, kan Tuhan, itu kan semua karena Tuhan. No, bukan seperti itu yang terjadi. Ya, bukan seperti itu yang terjadi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Ya, kalau
sesuatu yang tidak terjadi, itu masih belum kan terjadi sekarang nih, mungkin next mungkin. Kalau kita ngadepin sesuatu yang di luar dugaan, kita tahu cara menghadapinya. Oh, kita punya respon hati yang benar. Oh, kita tetap percaya nih bahwa Tuhan itu akan mengerjakan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Itu kalau sesuatu itu nanti terjadi yang tidak baik. Tapi sekarang apa yang kita lakukan? Libatkanlah Tuhan dalam semua perencanaannya kita, pemikirannya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Libatkanlah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yusuf di ayat yang ke-24. Ya, ini kita mau belajar seperti Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Artinya apa? Ketika dia tahu, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh firman Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia enggak maunya sendiri. Ya udah kalau gitu, ya karena dia lakukan, dikatakan suruh tetap menikahi Maria, ya udah. Dia enggak dengan marah-marah, enggak dengan jengkel, tapi dikatakan dia melakukannya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah itu, dia melibatkan Tuhan dalam segala apa yang terjadi dalam kehidupannya Yusuf. Dari mana kita tahu? Kalau kalian tahu ceritanya, ya, kalau kalian tahu ceritanya, ada hal-hal di luar ekspektasi, di luar kendali, hal-hal tidak terduga yang terjadi kemudian hari setelah Yusuf mendengar kabar ini. Gak cuma satu kali aja Yusuf ini dengar kabar yang tidak mengenakkan. Ya, kabar yang tidak mengenakkan apa lagi? Dia dan Maria setelah menikah nih, dia dan Maria pergilah ke Bethlehem, ya kan? Disuruh itu sensus, mereka pergi ke Bethlehem. Tapi setelah di sana, apa yang terjadi? Gak ada tempat nih untuk menginap. Bahkan Maria mau melahirkan aja gak ada. Harus di tempat yang jelek, di kandang domba. Itu sesuatu yang di luar dugaan. Ini anaknya raja loh. Ini anak Allah yang dikandung oleh istrinya ini. Tapi tempat seperti ini nih yang disediakan. Wow, di luar dugaannya. Tapi apa? Dia tetap melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia melakukannya. Dia membuat perencanaan. Oke, aku akan mengambil Maria sebagai istri. Oke, aku akan mengikuti apa tuntunan Tuhan. Oh, seperti ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah lahir ya, ada pembunuhan bayi-bayi. Ingat ya, Herodes suruh membunuh semua bayi-bayi di bawah 2 tahun. Langsung malaikat Tuhan kasih tahu sama Yusuf, sama Maria, ayo pergi ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Itu hal yang surprise lagi, kaget lagi ya kan. Membuat syok lagi. Oke, ayo cepet, ayo kita pergi. Tapi Yusuf tetap melibatkan Tuhan dalam semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, dia tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa Tuhan maumu? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ya, apa yang harus aku perbuat? Keputusan apa yang harus aku ambil? Itu Tuhan tuntun Yusuf seperti itu. Dan kita juga mau Tuhan tuntun aku hari demi hari. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita untuk nanti contohnya kita mau pilih sekolah ya. Atau nanti kita mau pilih pelayanan yang mana. Atau kamu pilih teman. Libatkan Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang di luar dugaan terjadi dalam hidupnya kita sudah tahu. Oh, Tuhan menyuruhku seperti ini. Oh, Tuhan seperti ini. Kita mau baca satu ayat ya. Ayat ini mungkin jarang sekali dibaca. Tapi kakak waktu baca ini, waktu menyiapkan ini kakak ingat ayat ini ya. Di Yakobus 4 ayat yang ke 13 dan 15. Ini seperti yang dilakukan oleh Maria ya. Apa yang harus kita lakukan? Melibatkan Tuhan. Seperti apa? Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan seperti ini.
Judulnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Hei, lihat ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wow, kita merencanakan boleh. Kita punya planning, rencana-rencana boleh. Tapi ini yang harus kita lakukan. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan planning kita ke depannya. Ayat 15. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah apa? Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang harus ada dalam hidupnya kita. Jika Tuhan menghendakinya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Dalam planning ke depannya kita. Dalam studinya kita. Dalam keluarganya kita. Berdoalah minta. Caranya gimana? Melibatkan Tuhan. Berdoalah. Seperti Yusuf, dia mendengar dari Tuhan secara langsung. Apa yang harus dia lakukan? Keputusan apa yang harus dia ambil? Dia mendengar Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidupnya. Dan itu membuat dia kuat. Membuat dia siap. Membuat dia ready. Ketika sesuatu hal yang buruk terjadi, dia kuat. Dia tahu. Ini bukan keinginanku. Kita tidak mengharapkan manusia. Tapi kita berharapnya hanya kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan manusia. Aman kak, besok tahun depan aku pindah sekolah kak. Sekolah bagus internasional. Nah, aman, nilaiku bagus. Papaku sudah daftarin, ya. Papaku sudah kenal dengan kepala sekolahnya, pasti masuk kak, lulus pasti. It's okay kak. Hit. Bukan kakak maksudnya mendoakan yang jelek, bukan. Berdoa sungguh benar yang terbaik terjadi dalam hidupnya kita. Tapi firman Tuhan ini adalah untuk ini. Ketika tidak baik yang terjadi. Ketika yang terjadi adalah yang tidak kamu harapkan. Ingat tadi ya, jangan punya respon hati yang salah. Tetaplah percaya. Tuhan punya rencana. Jangan mengandalkan manusia. Tetaplah berharap dan minta Tuhan terlibat dalam setiap perencanaannya kita. Kalau mengandalkan manusia bisa pasti kecewa. Ya, kakak ngalami banyak hal ketika kakak mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Wah, ada masalah dalam keluarganya kakak. Kakak mengandalkan manusia, oh ini dia bisa menolong aku. Ternyata waktu hariannya gak bisa. Tapi puji Tuhan yang kakak alamin. Waktu kakak berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh ngomong, siapkan ini. Kakak bilang, itu sudah disiapkan sama itu, sama orang itu. Cukup, sudah, gak usah mikirkan yang itu. Tapi Tuhan ngomong, siapkan yang ini, siapkan. Oke, kakak siapkin. Dan sungguhan, waktu hari H, waktu terjadi masalah, orang itu gak tahu kemana. Ya, orang itu maksudnya menolongnya tapi enggak seperti yang dijanjikan. Kakak juga shock gitu. Tapi Tuhan sudah ngomong dulu. Kakak enggak sampai yang marah atau enggak punya persiapan. Karena apa? Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah kasih tahu dulu. Itu loh enaknya kalau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaannya kita. Amin. Wah, apa nih yang akan terjadi ya dalam hidupnya kita tahun depan? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, tahun depan adalah tahun kemenangan. Bagi bangsa-bangsa juga, kamu berharap, yes, aku nanti akan pergi ke bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yes, aminin itu. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Dan sesuatu kalau yang tidak kamu inginkan terjadi, jangan kecewa,
tapi tetaplah percaya. Amin. Ayo kita mau berdoa sama-sama. Kakak undang semuanya bangkit berdiri sama-sama. Mungkin sekarang ini ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Punya respon hati yang benar. Kalau hari ini baik-baik saja kehidupanmu, tidak ada sesuatu surprise yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam perencanaan-perencanaan kita ke depannya. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ya Roh Kudus datanglah. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu, ku ingin selalu bersama denganmu, ku ingin selalu bersama denganmu. Satu hal kami tahu Tuhan, ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan kalau kami punya respon yang tidak baik. Kalau kami marah, kecewa, mengungkapkannya dengan kata-kata yang tidak baik, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami mau punya respon hati yang benar. Jaga hati kami, tulus tetap tulus. Walaupun sesuatu yang tidak baik terjadi, jagai hati kami tetap tulus, murni di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tangan kalian di dada. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang tulus dan murni ada buat setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan menggoyahkan iman kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal kami percaya, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami Tuhan, kami mau dengar suara-Mu, pengalaman yang intim dengan Tuhan. Mendengar suara-Mu secara pribadi. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau libatkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami tahu Tuhan Allah mengasihi setiap kami. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami siap Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sebelum kalian duduk, ayo kita mau
ambil amplop persembahannya. Kita mau memberikan persembahan, berikan yang terbaik. Kita akan memberkatin persembahan yang kita berikan bisa menjadi berkat bagi banyak gereja didirikan. Angkat kedua tanganmu seperti ini, kita mau memberikan persembahan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberi. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Akan ada banyak gereja-gereja yang didirikan oleh persembahan kami. Ada banyak orang-orang yang ditolong oleh karena persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, berkati keluarga kami, berkati papa dan mama, berkati pekerjaan mereka. Sehingga ada Tuhan berkat-berkat yang bisa kami nikmati, ada berkat-berkat yang bisa kami tabur, dan ada berkat-berkat yang bisa kami tabung. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh amplopnya, angkat kedua tangan kalian. Syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syakara ba 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 ya bara 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 bara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu, memberkatimu, menuntun setiap langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Kak.